Halo semua, kembali bersama saya Axel. Ini adalah Hyundai Venue. Jadi ini adalah line up SUV Hyundai terkecil buat saat ini ya. Kalau dulu kan kereta jadi yang paling kecil, sekarang ada Venue. Venue ini cuma ada satu varian, yaitu adalah varian 1000cc turbo. Dari bagian depan ini udah mengadopsi Venue facelift yang ada di India tahun 2022. Tapi dia untuk grill parametric pixelnya ini sayangnya nggak jadi black chrome ya. Jadi ini masih chrome. Untuk lampunya dia kalau nyalain lampu DRL atau lampu kecil dia modelnya seperti ini. Untuk lampu besar dia pakai proyektor LED ya. Dan juga dia ada cornering lampnya. Jadi kalau dia mobilnya nyala terus kita nyalain lampu sen, dia akan nyala ya untuk cornering lampnya. Dan untuk mesinnya ini pakai mesin 1000cc turbo ya, 3 silinder. Jadi tenaganya adalah 120 PS, torsinya adalah 172 Nm di 1500 sampai 4000 rpm. Dan ini dia ada modul ABS-nya di belakang. Dan untuk ruang mesin ini memang finishingnya agak beda ya. Tapi ini udah dicat juga sebenarnya. Tapi dia belum ada peredamnya di atasnya. Untuk harga dari Hyundai Venue, nanti saya taruh di bawah ya untuk harganya. Dan untuk two-tone, itu dia ada tambahan harga 1,5 juta. Dan untuk claddingnya dia kayak gini ya. Jadi ada tetap cladding warna hitam. Tapi yang di sininya masih dikasih warna body. Velg dia two-tone polish, dia bannya ada MRF ya, Wanderer Eco Tire. Ukurannya adalah 215/60 R16. Rem depan udah cakram, dan ini juga masih ada cladding warna hitam ya, dengan aksen body color. Untuk spion dia warna hitam. Kalau ambil yang two-tone ya, dia lampu sen LED di spion. Kemudian di sini untuk door handle dia chrome, akses markinya dia model pencet. Untuk joknya ini dia yang masuk ke sini adalah yang manual ya. Jadi dia ada reclining, head adjuster sama sliding. Untuk transmisi tadi dia cuma satu ya. Jadi transmisi otomatis DCT 7 speed, dual clutch transmission ya. Ada footrestnya tapi dia nggak ada padnya ya. Jadi cuma gundukannya aja. Di sini ada untuk sekring, ada di sini. Ada tos untuk kakap mesin. Di sini ada tombol untuk start stop mesin ya. Dari sini, dan ada untuk tombol VSC ya, Vehicle Stability Control dari sini. Dan di bagian sini dia plastik ya, door handle warna silver. Di sini dia kulit, tapi sisanya udah plastik. Untuk window lock ada dari sini. Untuk power window dia cuman auto up and down di sisi driver ya. Yang sisi lainnya ini manual semua. Di sini ada power door lock. Kemudian di sini ada untuk electric mirror sudah dengan electric track ya. Sudah auto folding juga nih harusnya nih. Dan sekarang saya masuk ke dalam. Ada cup holder, door pocket dan speaker. Dan ini adalah layout dari interior ya, dari Hyundai Venue. Jadi tampilan setirnya itu seperti ini. Jadi setirnya ini dia sayangnya dia nggak pakai setir yang facelift seperti di India. Jadi ini masih setir yang Hyundai Venue yang versi pre-faceliftnya. Jadi yang facelift itu dia setirnya udah ngikut setirnya Stargazer ya. Untuk pengaturan setir di sini dia tilt, tapi dia nggak teleskopik. Di sini dia ada untuk pengaturan voice command, ada untuk source mode, ini ada untuk pengaturan audio, SIG track. Ada untuk tombol Bluetooth teleponi dan favorite menu. Untuk yang sisi sebelah kanannya ada untuk pengaturan MID. Ada untuk cruise control tapi dia belum adaptif ya. Dan Hyundai Venue ini juga nggak punya ADAS. Padahal di India ada yang pakai ADAS. Ini ada untuk pengaturan displaynya. Ini untuk cruise control. Ini ada untuk OK dan resume dan pause-nya dari sini. Untuk pengaturan lampu di sini dia udah otomatis ya. Pengaturan lampu udah otomatis dan dia juga udah one touch triple tone signal. Dan ini seperti biasa ya, khasnya Hyundai ini kalau kita ganti-ganti dia akan kelihatan. Untuk pengaturan wiper di sini cuman intermittent yang bisa diatur interval waktunya aja. Jadi udah bisa diatur ya intermittent. Dan untuk speedometer ini sama juga kayak Hyundai Stargazer. Jadi ini kalau kita matiin ya, dia ada suara chimnya ya. Dan kalau kita nyalain, kita ngotak on aja, dia tampilan seperti ini. Dia ada sistem ceknya dulu. Di sebelah kiri dia ada untuk sisa bahan bakar, dan yang sebelah kanan adalah suhu mesin. Dan ini ada TPMS, ada untuk drive info, nih kita bisa pilih-pilih. Ada yang drive info biasa, since refueling, dan accumulated info. Ada user setting, ini ada pengaturan driver assist. Untuk cluster ini bisa diatur juga, tema-temanya semua bisa diatur dari sini. Dia bisa menyesuaikan drive mode atau ngikut pilih tema ya, tema A, B atau C.
Di sini dia ada untuk wiper light display, IC road warning, dan welcome sound. Kemudian di sini ada pengaturan lampu, pintu, convenience, satuan, dan reset ya. Untuk driver assist ini cuma untuk warning volume aja. Karena tadi dia nggak ada Hyundai Smart Sense ya. Blue Link juga tidak ada di sini. Dan ini ada TPMS. Untuk bahan dashboard ini dia masih plastik. Untuk head unit dia pakai head unit ukuran 8 inch ya. Jadi head unit 8 inch. Ini yang dipakai juga sama Hyundai lainnya. Di sini ada untuk all menu, ini ada untuk telepon, ada untuk voice memo, ada untuk radio juga ya. Dari radio ada dari sini. Sudah support Apple CarPlay dan Android Auto juga. Ada untuk quiet mode untuk matiin speaker belakang. Ada untuk setup dari sini, ada untuk suara, device connection, display, pengaturan tombol favorit bisa diatur semua dari sini. WiFi, pengaturan AC juga ada dari sini. Termasuk juga untuk pengaturan general atau pengaturan dari sistemnya. Device connection ada dari sini dan display juga ada dari sini ya. Ini pengaturan semua dari sini. Kemudian di sini ada widgetnya ya. Jadi kalau kita lagi play radio atau apa itu dia akan kelihatan semua ya dari sini ya. Kemudian di sini dia ada untuk pengaturan knob volume ya. Nih tune ya, maksudnya ini tune and scroll. Untuk volume ada di sebelah kanannya di sini. Ini ada untuk setup, favorite menu, sync track, media, radio. Sudah ada clean air ya untuk AC-nya dan lampu hazard ada dari sini. Untuk pengaturan AC di sini dia masih single zone auto climate control. Untuk suhu paling dingin ada di 17 derajat Celcius dan suhu paling panasnya ada di 27 derajat Celcius. Jadi ini bisa dibilang nggak ada heaternya ya. Padahal biasanya mobil rakitan India itu pasti ada heaternya. Di sini dia nggak ada wireless charger juga untuk yang spek Indonesia ini. Ada untuk USB ya, ini USB A, ini USB C buat ngecas dan power outlet dari sini. Tadi dia AC sudah ada front and rear defogger juga ya. Dan untuk pengaturan transmisi ini dia tadi ya 7 speed dual clutch, dan ini kalau kita mundur dia ada kamera parkirnya ya, dan ini juga dia transmisinya ada mode Triptonic dari sini. Dan ada drive mode juga. Untuk drive mode ini dia ada Eco, Sport, dan normal. Jadi berubah-berubah ya warnanya ya. Dan untuk handbrake di sini juga dia masih mechanical dengan ujung chrome seperti ini. Ada 2 buah cup holder, cuman yang di belakang lebih dalam. Untuk console box di sini dia ini soft touch ya, tapi nggak terlalu empuk. Tapi di dalamnya lacinya nggak terlalu luas, masih kecil. Untuk joknya yang masuk ke Indonesia ini dia kombinasi ya. Jadi dia kombinasi dengan leather dan fabrik. Fabriknya tapi unik juga nih. Dia ada bagian siluetnya ini. Jadi juga masih cukup keren. Dan untuk airbag dia ada di kiri kanan kursi depan. Jadi airbagnya ini 6. Untuk seatbelt dia rapi tertutup cover. Ada hand grip mode retract. Sun visor di sisi penumpang. Dia ada vanity mirror tapi dia nggak ada tutupnya ya. Untuk lampu baca di sini dia kiri kanan sudah ada individual halogen, dan untuk sunroof dia ada ya nih. Untuk pembukaannya dia bisa sampai segini, dan kalau kita mau tutup kita tinggal tutup lagi. Ini udah one touch buka dan tutup. Ada untuk spion yang masih day and night view. Untuk sun visor di sisi driver dia cuma ada tiket holder aja. Untuk driver nggak dapat hand grip, dan tadi ini ada untuk mikrofonnya buat kita ngomong. Di sini bahan dashboard masih plastik ya. Ini juga ada tempat penyimpanan sedikit. Di sini untuk glove box dia belum soft opening. Dan ini layout dari bagian door trimnya. Ini karpetnya juga ada tulisan venue ya. Dan untuk di baris kedua, untuk door trim ini masih full hard plastik ya. Kecuali yang di sini doang nih dia soft touch. Ini ada power window, ada door handle warna silver, ada cup holder dan speaker. Masuk ke baris kedua dari Hyundai Venue. Ini saya tinggi 164 ya. Ini nggak terlalu posisinya nih mundur ya, jadi saya nggak terlalu luas nih. Tapi masih ada sedikit ruang sepatu, masih aman. Belum ada side pocket di sisi driver, tapi di sisi penumpang depan sudah ada ya, kecil modelnya kayak gini. Dan ini adalah layout dari bagian dashboardnya dari Hyundai Venue. Dan ini dia memang agak cekung ya joknya, jadi biar memberikan ruang kaki yang lebih lega. Di sini dia ada kisi AC ya, dan ini bisa dibuka tutup. Masih ada USB ya, USB-C ini buat ngecas, dan ini masih ada tanda lingkar karena ini penggerak roda depan juga. Dan untuk di sini dia ada hand grip model retract. Dan untuk joknya ini dia headrest cuman kiri kanan ya, kiri kanan adjustable. Yang di tengah dia nggak ada headrestnya. Cuman di sini untuk seatbelt tengahnya dia sayangnya ini masih 2 titik ya untuk seatbeltnya ya. Dan ini ada 2 buah cup holder dari sini. Untuk joknya ini juga dia masih bisa di recline, tapi dia hanya 1 step ya. Ini kayak gini. Ini yang paling tegaknya. Kalau yang paling rebah itu jadi segini.
Ini kita akan coba ya. Dan ini juga dia ada tempat buat nyimpan seatbelt ya. Ini kayak gini. Sekarang kita akan coba lihat untuk bagasinya ya. Untuk rem belakang dia tromol. Sebelum kita ke belakang, kita coba nyalain untuk lampu seinnya ya. Dan ini layout dari bagian belakang secara keseluruhan dari Hyundai Venue 1000cc Turbo. Dan untuk lampunya, di sini dia lampunya LED ya, jadi membentuk huruf H seperti itu. Tapi untuk lampu seinnya nih halogen. Ini untuk lampu mundur ada di bagian sebelah sini. Dan ini ada emblemnya ya, Venue Turbo, dan ada logo Hyundai-nya. Untuk lampu plat nomor ini dia masih bohlam, cuman ada kamera parkir ya. Dan untuk pembukaan bagasi tadi dia mode elektris. Di sini dia ada rear wiper, rear defogger, antena dia udah siapin, dan dia ada ini ya, roof rail. Untuk bukan bagasi tadi dia mode elektris, dan di sini dia ada partial shaft-nya ya. Dan ini dia ada lampu bagasi, dan di sini dia cuman ada ban serep aja. Ini ban serepnya ukurannya adalah 195/65R15 ya. Jadi beda nih ukuran ban serepnya. Untuk nutup kita bisa langsung dari sini. Dan untuk joknya ini dia tadi ya, dia pelipatan 40-60. Tapi dia nggak rata lantai ya. Jadi dia kayak gini untuk pelipatannya. Dari sisi penumpang depan dia ada akses marquee mode pencet. Dan untuk jok di sisi penumpang depan dia cuman ada untuk reclining sama sliding aja. Dan ini tadi CBU India ya. Jadi ini CBU India unitnya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video ini dari Hyundai Venue 1000cc Turbo. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, jadi ini adalah brosur dari Hyundai Venue. Ini yang tampilnya yang warna two-tone. Dari eksterior kita bisa lihat dia punya tampilan yang sebenarnya mungkin tidak semua orang suka ya, karena Hyundai Venue ini memang sebenarnya memang dikhususkan untuk pasar India. Jadi memang bentuknya sendiri memang bukan yang paling eye catching di kelasnya. Tapi di sini dia untuk lampunya dia sudah pakai lampu LED projector. Kemudian dia juga punya grille parametric pixel walaupun dia bukan yang black chrome ya. Jadi memang terkesan agak nanggung kalau boleh saya bilang. Kemudian di sini dia juga udah punya namanya speedometer TFT 4,2 inch dan dia punya sunroof. Kemudian ini untuk interiornya dia tampilannya seperti ini. Memang dia bukan yang modern ya seperti Hyundai yang lain. Jadi memang agak berbeda sedikit kalau boleh saya bilang. Tapi dari sisi mesin dia cukup unggul karena Hyundai Venue ini punya mesin 1000cc turbo 3 silinder, tapi dia pakai transmisi dual clutch 7 percepatan ya. Jadi ini yang menjadi nilai jual dari Hyundai Venue. Tenaganya tadi adalah 120 PS, torsinya adalah 172 Nm di 1500 sampai 4000 rpm. Dia juga punya drive mode. Dia ada 3, Eco, Normal, dan Sport. Udah ini untuk tampilannya yang warna putih ya. Jadi yang warna putih itu kayak gini. Jadi untuk two-tone dia ada 2 warna, warna merah sama warna putih aja untuk yang two-tone. Sisanya tuh warnanya adalah single tone. Dia ada kamera parkir sama airbagnya dia sudah ada 6. Dan dia hanya ada satu tipe ya. Jadi yang masuk sini punya hanya ada satu tipe, yaitu adalah yang varian 1000cc turbo aja. Jadi spesifikasinya seperti ini. Ini kalian bisa pause saja video ini kalau kalian mau lihat lebih detail. Ini lebih ke fitur-fiturnya aja sih sebenarnya. Tidak terlalu banyak nih info terkait spek engine-nya. Nah dari sini untuk spek engine-nya kalau kalian mau lihat, ini bisa di pause saja untuk videonya. Dan untuk garansi ini sama ya. Jadi kayak Hyundai pada umumnya. Garansi 3 tahun plus 1 tahun ya. Jadi hitungannya 4 tahun atau 100.000 km. Dan free service berkalanya itu dia 3 plus 1 ya. Jadi atau 4 tahun ya. Jadi 4 tahun atau 60.000 km. Dan Hyundai itu dia servisnya per tahun dia per 15.000 ya. Jadi dia seperti mobil-mobil Eropa. Dan tadi ini untuk warnanya ya. Jadi dia warnanya ini dia ada warna putih, abu-abu ya. Kemudian ada warna hitam sama merah. Untuk yang two-tone dia di warna merah dan warna putih aja. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Hyundai Venue dan juga untuk brosurnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.